Shalom jemaat Tuhan, apa kabar Anda minggu ini? Pastinya sangat luar biasa ya. Dan kalau boleh saya hitung-hitung live streaming kita kurang lebih 4-6 minggu kita sudah jalani ibadah di rumah dan artinya itu sudah hampir 1 bulan lebih kita ibadah di rumah. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berkurang dari hidup kita. Dimanapun kita berada saat ini, ayo kita ambil sikap untuk beribadah, untuk kita menghadap Tuhan. Karena pastikan roh kita hari ini dicas kembali, dibangun kembali supaya kita semakin berapi-api walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi jangan kita lemah dengan berita-berita yang ada, tetapi pastikan hidup kita tetap bertumbuh, pikiran kita tetap positif, dan kita tetap punya harapan di dalam Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Dan sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini, pagi yang indah, kami mau boleh mulai ibadah kami Tuhan di live streaming Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing Tuhan bisa merasakan, bisa sama-sama menikmati dalam pujian penyembahan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau urapi ibadah ini ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mulai. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Naikkan pujian ini dari awal bersama Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Naikkan kerinduanmu di hadapan Tuhan, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sembah Dia, haleluya. Sungguh indah bersamamu, Tuhan, haleluya. Kami rindu lebih lagi bersekutu denganmu, Tuhan. Oh, menikmati hadiratmu, menikmati jamahanmu, Tuhan, menikmati sukacita yang Kau berikan, anugerahmu melimpah, Yesus. Oh, syararararararabase, Jesus, Jesus. Biarkan semua merasakan hadirat Tuhan. Syaralayarayarabase, kiaralayarayarayarabase. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, kami mau menyembahmu lebih lagi, Jesus, Jesus. Syaralayarayarabase, kiaralayarayarayarabase.
Kira yara yara basikiri yara 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 base. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu. Kami selalu rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami. Tanpa Engkau kami tak dapat lakukan apa-apa Tuhan. Dalam situasi saat ini, di sekeliling kami Tuhan, yang kami harus setiap saat berjaga-jaga, tapi kami tahu penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata Tuhan. Kau buat kami tetap kuat, Kau buat kami tetap selalu bisa berharap Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Yesus. Yes, saya percaya dari tempat ini saya merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa di tempat jemaat dimanapun, mungkin Anda di kamar, di ruang tamu, berkumpul bersama keluarga, tapi saya percaya teman-teman semua jemaat Tuhan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kabar sukacita dari hambanya, kita mau angkat satu pujian lagi bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Yes Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yes, biarkan pujian ini menjadi sukacita buat jemaat Tuhan. Sama-sama katakan, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah live streaming. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan dan saya percaya saudara di rumah diberkati Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami. Berkati kami pagi hari ini supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi satu berkat, satu kekuatan bagi kami semua, menjaga dan melindungi kami di dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita
bisa diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan Yesus untuk sama-sama kita mendengarkan atau kita sharing firman Tuhan. Tema sharing kita pada pagi hari ini adalah kunci untuk tetap menyala atau semangat di dalam roh. Saudara, di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu, wabah virus corona di mana-mana. Tetapi saudara, jangan kita membiarkan roh kita padam. Jangan kita membiarkan hidup kita tidak semangat, tidak bergairah. Sepertinya orang putus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kekasih Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang sering kita baca dan mungkin sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kekasih Tuhan, dengan sederhana tetapi tegas, Paulus mengatakan bahwa jangan kerajinanmu kendor. Jangan sampai kita kendor di dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi kita biarkan roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara mungkin berkata, wah, dalam situasi kondisi seperti ini kita mau buat apa? Bagaimana saya mau melayani? Nah, saya di rumah. Ada himbauan pemerintah bahwa saya di rumah. Itu betul, saudara. Tapi ingat bahwa kita masih bisa berdoa. Kita masih bisa berpuasa. Kita berdoa dan berpuasa untuk jiwa-jiwa. Dan kita, Gereja Penyebaran Injil Solution Ministry, kita ada dalam program puasa 40 hari. Kita sudah pada hari yang ke-14 ya, kurang lebih, puji Tuhan. Haleluya. Nah, di saat inilah kita pergunakan untuk kita berdoa, untuk jiwa-jiwa, untuk jemaat, untuk pekerjaan Tuhan, untuk segala masalah yang sedang terjadi, virus corona ini supaya cepat berlalu dari tengah-tengah bangsa kita. Saudara, Tuhan membutuhkan saudara dan saya, pelayanan kita, hidup kita. Jadi jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lemah dalam menghadapi situasi ini. Mungkin kita berkata bahwa kok begitu lama, tidak selesai-selesai dan lain-lain. Saudara, segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi ini, haleluya, ketentuannya ada di tangan orang percaya. Gitu saudara dan saya. Jadi doa kita, betapa pentingnya doa kita. Paulus berkata juga dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, haleluya. Ada tugas, beban yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kepada kita setelah kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk saudara dan saya mengatakan bahwa di rumah saja tidak bisa berbuat apa-apa. Paulus tetap berjuang. Paulus tetap berusaha, saudara, supaya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia dapat dia selesaikan, yaitu pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersaksi. Saudara, saudara bisa membangun kesaksian dengan keluarga saudara, dengan tetangga, atau dengan siapa aja, orang yang terdekat dalam lingkungan ini. Minimal saudara, lewat SMS, lewat WA, supaya kita saling dikuatkan. Jangan berdiam diri, jangan merasa bahwa kita tidak berarti. Tidak, Tuhan pilih kita dan Tuhan membuat saudara dan saya mempunyai satu kehidupan yang punya arti, kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Kekasih Tuhan, ada 4 kunci untuk kita boleh tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan.
Yang pertama, kita harus membangun komitmen di saat sekarang untuk menghindari kegagalan di masa mendatang. Sekalipun kita di rumah, saudara, tapi mari kita membangun komitmen ini dengan Tuhan. Karena ingat, hidup ini bukan sementara. Masih panjang perjalanan kita. Yang kita tidak tahu ujung-ujung dari corona ini bagaimana. Ujung-ujung dari perjalanan kita bagaimana. Tetapi ketika kita sudah membangun komitmen dengan Tuhan, maka saudara, tantangan boleh datang, corona boleh merajalela dan lain-lain. Tetapi Anda dan saya tidak pernah putus asa. Anda dan saya tidak akan kecewa, tidak bingung. Tapi kita tahu ada yang kita buat. Membangun komitmen, saudaraku, di saat ini artinya kita mau melakukan sesuatu yang butuh pengorbanan kita. Kita bayar harga. Kita lakukan sesuatu supaya ketika kita ditimpa dengan masalah, dengan persoalan seperti yang sedang terjadi di bangsa kita, di kota kita, saudara, kita akan kuat. Kita akan mampu menghadapi semuanya. Kekasih Tuhan, ada seorang pemuda, bahkan dia bersama-sama dengan teman-temannya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Obednego. Mereka adalah pemuda Israel yang dibuang ke Babilonia. Saudara, ketika mereka dipilih raja untuk disekolahkan supaya bisa menjadi orang-orang yang pintar di kepemerintahan Babilonia pada waktu itu, saudara, mereka bukan bangga dengan apa yang raja berikan kepada mereka. Mereka bukan cukup puas dengan apa yang raja berikan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Daniel dan teman-temannya mengambil keputusan, saudaraku, untuk tidak makan ayapan raja dan minum anggur yang disediakan oleh raja, yang biasa raja minum. Karena mereka diberikan santapan, makanan, minuman dari meja raja. Saudara, mereka tidak mau. Kenapa? Mereka tidak mau memanfaatkan segala keadaan yang ada dengan bersenang-senang saja. Tapi mereka mau hidup mereka menjadi arti, hidup mereka berguna, hidup mereka bisa bermanfaat. Itu yang paling penting dalam hidup kita, saudara. Hidup Anda dan saya bisa berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi kota kita, bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Itulah sebabnya Daniel dan teman-temannya ambil keputusan untuk tidak makan ayapan raja. Mereka makan sayur saja. Mereka makan yang sederhana saja. Yang penting sehat, kuat, dan mereka bisa dalam pergumulan. Atau mungkin apa yang diambil oleh Daniel dan teman-temannya adalah satu bentuk puasa untuk tidak menikmati ayapan raja. Untuk tidak membuat tubuh ini menjadi enak, menjadi senang-senang saja. Nah, saudara, apa yang sudah dilakukan oleh Daniel dan teman-teman ini, saudara, itu sangat bermanfaat bagi mereka. Karena di kerajaan Babilonia, mereka juga mendapat tantangan demi tantangan, masalah dalam hidup mereka. Tetapi untung karena mereka sudah punya komitmen untuk bangun hubungan dengan Tuhan, untuk bayar harga, untuk mau berdoa, untuk mau berpuasa. Apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Tetapi justru mereka menjadi orang-orang yang kenamaan di tengah-tengah kerajaan Babilonia. Mereka lebih pintar, mereka lebih cerdas, mereka lebih luar biasa. Mereka dipakai dalam kepemerintahan. Mereka lebih dari teman-teman yang lain, pemuda-pemuda yang ada di Babilonia. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengingatkan saudara dan saya supaya jangan kita menyia-nyiakan waktu ini. Mari kita buat sesuatu, bangun komitmen dengan Tuhan. Mari kita berdoa, kita berpuasa, kita baca firman Tuhan di waktu-waktu senggang yang ada, supaya kita mendapat hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus berusaha untuk mengevaluasi masalah dengan cepat dan
tepat, serta tuntas. Dalam menghadapi segala masalah dan persoalan ini, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana supaya masalah itu bisa dengan cepat, dengan tepat, dengan tuntas dapat diselesaikan. Saudara, jangan kita berpikir bahwa wow, saya punya sekolah terbatas, saya punya pengetahuan terbatas dan lain-lain. Tidak, saudara. Tuhan sudah pilih Anda dan saya untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan salah satunya adalah hikmat, kuasa, otoritas yang Allah berikan kepada kita. Saudara, tanpa hikmat Tuhan, kita tidak bisa dengan cepat, dengan tepat, dan tuntas untuk menyelesaikan masalah. Makanya saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Karena dunia tidak memiliki itu. Tapi bagi Anda dan saya, Tuhan sediakan fasilitas yang luar biasa. Sehingga kita dapat mengatasi segala masalah ini. Kekasih Tuhan. Ada contoh juga tentang seorang yang bernama Nehemia. Nehemia ini, saudara, dia seorang sederhana. Dia bekerja di istana Susan. Di seorang raja kafir, saudara. Tetapi ketika dia mendengarkan berita dari saudaranya yang namanya Hanani, waktu datang dari Yerusalem dan membawa kabar bahwa tembok Yerusalem sudah berantakan, sudah hancur, sudah terbakar dan lain-lain. Dia menangis, saudara. Dia duduk dan merenungkan segala nasib dari bangsanya, dari kotanya. Itulah sebabnya firman Allah berkata, Nehemia ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Kalau saudara baca dalam Nehemia pasal 1 ayat 4. Dia berdoa dan dia berpuasa untuk bangsanya, untuk nasib bangsanya, untuk keadaan Yerusalem yang sudah diporak-poranda oleh musuh. Saudara, dan Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan berikan kesempatan untuk Nehemia menghadap raja dan minta izin untuk kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Saudara, dan kalau kita baca dalam kitab Nehemia, kita akan melihat di sana dalam pasal 6 bagaimana Tuhan pakai Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem, saudara. Dia bisa kerjasama dengan bangsa Israel yang ada di sana dan penduduk sekitarnya untuk bersama-sama menopang, membangun tembok Yerusalem yang sudah rusak. Dan mereka bisa bekerja itu hanya 52 hari. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan hikmat Tuhan, kalau bukan kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan, siapa bisa, mana bisa? Nehemia yang hanya seorang pelayan minuman di istana raja, yang tidak punya pengetahuan lebih, tapi dia punya Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Sama dengan saudara dan saya. Dan saudaraku, dia bisa melakukan semuanya itu dengan tuntas, dengan cepat, saudara-saudara. Sekalipun di dalam perjalanan Nehemia membangun tembok itu, saudara, dia dipengaruhi oleh lawan-lawannya, oleh sahabat-sahabatnya, yaitu Tobia, Geshem, dan lain-lain orang Arab yang menghambat, menghalangi. Mereka bermaksud untuk membunuh Nehemia supaya Nehemia tidak bisa menjadi pemimpin di dalam pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi kekasih Tuhan, dengan hikmat Tuhan yang ada, Nehemia bisa tahu, Nehemia bisa merasakan bahwa mereka mengundang Nehemia untuk rapat, untuk bermufakat, untuk berbicara. Sebenarnya itu adalah niat jahat, kejahatan yang mereka sudah rencanakan untuk membunuh Nehemia sekaligus menghambat pembangunan tembok Yerusalem. Kekasih Tuhan, hanya kepada Anda dan saya, orang-orang yang dipilih Tuhan, hanya kepada Anda dan saya yang mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini, Anda akan tahu bahwa ini adalah maksud Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan yang indah. Segala sesuatu yang sedang terjadi, kita bisa mengevaluasi. Kita bisa tahu bahwa ini dari Tuhan atau bukan. Dan kita bisa cepat mengambil keputusan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, menolak untuk mempertimbangkan kembali sebuah keputusan yang kita tahu itu sudah benar.
Saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hidup kita jangan dalam kebimbangan dan keraguan. Hidup kita jangan seperti orang yang tidak punya harapan. Haleluya. Kita plimplang, kita seperti ombak laut yang mengombang-ambingkan hidup kita. Iman kita menjadi goncang. Itu terjadi dengan seorang nabi yang bernama Bileam. Waktu Bileam diundang oleh seorang raja Moab yang bernama Balak. Karena raja Moab yang nama Balak ini dia tahu Bileam itu dipakai Tuhan, nabi yang luar biasa. Apa yang dia katakan itu jadi. Makanya diundang sama Balak supaya datang di Moab. Dan mari datang dan mengutuki bangsa Israel. Menyerapah melawan bangsa Israel. Supaya raja Moab sanggup melawan bangsa Israel. Utusan datang bergantian sampai 3 kali. Bahkan yang keempat kali dijanjikan bayaran upah yang lebih besar. Saudara, sebenarnya Bileam berkata bahwa saya hanya bisa berkata apa yang Tuhan katakan. Saya hanya bisa bernubuat apa yang Tuhan taruh di mulutku. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika yang keempat kali Bileam ikut bersama-sama dengan utusan yang diutus oleh Raja Moab, Balak, di tengah jalan, saudara, Bileam hampir celaka. Sampai 3 kali, saudara, dia hampir celaka dengan keledai yang dia tumpangi, saudara. Kenapa? Keledai menyerempet ke tembok, keledai merunduk. Bileam hampir jatuh dan Bileam memukul dengan tongkat keledai itu. Saudara, yang saya memberitahu begini. Ketika sesuatu yang sudah benar, haleluya, yang sudah merupakan satu keputusan berdasarkan firman Tuhan, tetapi kita mulai bimbang, kita ragu, maka kita tidak akan melihat rencana dan hikmat yang Tuhan berikan. Buktinya, ketika Bileam mulai ragu, murka Tuhan datang kepada Bileam. Keledai yang seekor binatang bisa melihat. Malaikat Tuhan berdiri dengan terhunus sebuah pedang tajam di tangannya. Bileam tidak lihat. Makanya Bileam pukul itu keledainya sampai 3 kali. Dan Tuhan membukakan mulut keledai untuk bicara dengan Bileam. Kekasih Tuhan, alangkah malangnya kalau saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak bisa melihat, haleluya, penglihatan rencana Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bisa pakai apa aja. Tuhan pakai keledai dan ngomong sama Bileam. Hei Bileam, kenapa engkau memukul aku sampai 3 kali? Bukankah sejak awal, sejak dulu engkau memakai aku untuk kesana kemari? Tetapi kenapa sekarang engkau memukul aku? Ya, Bileam bilang, karena engkau akan membuat aku hampir celaka. Tuhan membuka mata Bileam. Dan Bileam melihat malaikat Tuhan berdiri dengan pedang yang terhunus. Dan malaikat Tuhan bilang, kalau keledaimu tidak menghindar untuk menolong engkau, engkaulah yang sudah kubunuh. Baru Bileam sadar bahwa perjalanannya ke Moab, perjalanannya untuk bertemu dengan Balak, pikirannya sudah mulai berubah, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus berani menolak untuk mempertimbangkan kembali sebuah keputusan yang kita tahu itu sudah benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Saudara, supaya jangan hidup kita ini sia-sia, pengiringan kita kepada Tuhan menjadi sia-sia. Haleluya. Yang keempat, saudara, kita harus belajar untuk mengabdikan diri kepada suatu keputusan yang sebenarnya sudah benar. Artinya, saudara, kita harus mau belajar mengabdikan diri kita kepada apa aja, kepada perkara yang sudah benar. Ya, beda dengan yang ketiga tadi, menolak untuk mempertimbangkan. Tapi ini kita belajar untuk mengabdikan diri kita
kepada masalah itu. Sekalipun kita tahu itu tantangan, itu masalah, itu harus bayar harga, itu harus berdoa berjam-jam, itu harus berpuasa berhari-hari. Tapi saudara, ingat, bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara besar. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan pelihara saudara. Karena kita tidak bekerja dengan sia-sia. Ada seorang wanita kafir yang bernama Ruth. Ketika suaminya meninggal, iparnya meninggal, dan mertuanya meninggal. Mertua laki-laki maksudnya. Mertua perempuannya Naomi bilang, ayo mari kita kembali ke Yerusalem. Tetapi aku tidak mau menyusahkan kamu. Kami pulang saja kepada bangsamu. Karena aku tidak mungkin lagi punya keturunan yang kamu harapkan. Artinya bahwa Naomi merasakan tidak ada jaminan untuk masa depan Ruth dan Orpa sebenarnya. Tetapi waktu Naomi ngomong begitu, saudara, Orpa mengambil keputusan untuk tinggalkan Naomi. Tapi Ruth tidak, saudara. Ruth bilang, jangan engkau mendesak aku untuk meninggalkan engkau. Bangsamu adalah bangsaku dan Tuhanmu, Allahmu adalah Allahku. Saudara, ini sesuatu yang tidak gampang. Saudara kalau baca ayat-ayat ini dalam kitab Rut pasal 1 ayat 4-17. Saudara bilang wah ini sesuatu yang gampang. Memang gampang kalau ngomong saudara. Tapi untuk melakukan bukan gampang. Karena kita berhadapan saudaraku dengan situasi dan kondisi. Kita menghadapi masalah yang kita tidak tahu bagaimana jalan keluar. Seperti corona yang sedang kita hadapi. Tidak tahu kapan ujungnya, kapan selesainya. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita keluar dari masalah ini. Nah, kalau Tuhan bisa menyelesaikan masalah ini, maka tugas saudara dan saya adalah doa dan puasa. Bangun komitmen yang kuat dengan Tuhan. Jangan pernah bimbang dan ragu di dalam hidup ini. Percaya akan kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Dan kita mau belajar untuk mengabdikan diri kita. Sekalipun situasi yang kita hadapi itu sulit, susah, tidak bisa melihat jalan keluar, tidak dapat melihat akhir dari perjalanan itu. Tapi saudara, ingatlah, Anda bukan sendiri. Tuhan Yesus selalu bersama dengan Anda. Karena kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sangat bertanggung jawab. Saya ulangi. Tuhan Yesus sangat bertanggung jawab dengan panggilannya atas diri Anda. Itulah sebabnya kita percaya, kita yakin. Haleluya. Dan kalau kita baca kitab Rut ini, sejarah dari seorang wanita kafir yang bernama Rut. Dia sukses saudara. Walaupun resiko dia harus ambil. Sekalipun dia tahu bahwa mertuanya Naomi, saudaraku, seorang janda juga. Umurnya sudah tua. Tidak mungkin melahirkan lagi, tidak mungkin menikah lagi saudara. Tapi dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menjaga dan memelihara mertuanya. Dan Tuhanlah yang akan memakai hidupnya Rut untuk dia menjadi berkat bagi Naomi. Maukah saudara dan saya merasa hidup kita ini penting bagi Tuhan dan penting bagi orang lain? Tanggung jawab kita buat orang lain, buat mertua kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita, buat saudara kita, buat tetangga kita, buat siapa aja. Jangan kita putus asa. Jangan kita melihat bahwa kita kurang, kita tidak bisa, kita tidak mampu. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah siang dan malam, yang kita buat komitmen dengan dia, yang kita berdoa, kita berpuasa sehabis-habisnya untuk dia, menahan lapar dan minum saudara. Haleluya. Dia Allah yang kaya. Dia Allah yang punya langit, bumi dan segala isinya. Dia tahu caranya bagaimana untuk memberkati Anda dan saya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan biarkan imanmu goyah. Tetapi berharaplah kepada dia. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Saya percaya
Masalah ini akan tetap berlalu. Corona akan cepat berlalu. Hidupmu akan menjadi hidup yang diberkati. Hidupmu akan berlipat kali ganda. Karena di dalam kesusahan ini kita sudah berbuat yang terbaik. Kita sudah berkomitmen. Kita sudah berdoa dan kita berpuasa. Doa puasa Anda 40 hari tidak sia-sia. Tapi Anda akan haleluya, melihat hasil yang berlipat kali ganda. Akan menuai yang lipat kali ganda bersama dengan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita semua. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Saya berharap ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mengambil keputusan, saudara mengambil komitmen untuk dekat dengan Tuhan. Berapapun harga yang kita harus bayar, tapi kalau itu bagian yang harus kita lakukan, mari kita lakukan dengan tekun. Kita lakukan dengan tekun karena kita bersama Tuhan. Yakinlah, hidupmu, masa depanmu, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, pagi hari ini kami bersyukur kami bisa bangun dan kami bisa beribadah bersama walaupun di rumah masing-masing. Kami bisa mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Tidak takut, tidak bimbang menghadapi segala situasi dan kondisi. Karena kami sudah dipilih Tuhan. Kami orang-orangnya Tuhan, kami anak Tuhan yang diberkati, yang dipelihara, yang dijaga siang dan malam. Itulah sebabnya kami tidak takut menghadapi segala situasi. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga kami, orang tua kami, haleluya, istri kami, anak-anak kami, suami kami, semua yang ada di sekitar kami. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Hidup mereka berkecukupan, haleluya, di dalam situasi yang sukar. Tapi Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Terutama damai sejahtera, sukacita menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Laut mereka pagi hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Yesus, apapun penyakit yang mereka hadapi, sampai kepada virus corona sekalipun yang coba menyerang dan mengganggu jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami ikat segala penyakit, segala virus corona, segala macam penyakit yang mengganggu jemaat Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hadirat Allah turun atas jemaat-Mu. Kekuatan dan kesembuhan turun atas hidup mereka. Mereka sembuh, mereka sehat, mereka bersuka cita pagi ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat yang berkekurangan, mereka yang mengalami masalah ekonomi pada saat pagi hari ini, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Ada cara Tuhan untuk memberkati jemaat seperti janda di Sarfat yang Tuhan memberkati, yang Tuhan buka jalan, yang Tuhan cukupkan. Sekalipun tepung segenggam, minyak yang sedikit, tetapi itu tidak habis-habisnya sampai selesai musim kemarau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya berkat Tuhan melimpah bagi kami di pagi hari ini. Berkati kota kami, berkati pemimpin kota ini, berkati tentara, aparat keamanan, di dalam bersehati dengan masyarakat kota dan pemerintahan kota ini untuk menolak virus corona, untuk bersama-sama memutuskan mata rantai virus corona dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami, berkati Presiden Jokowi, berkati para menteri, terlebih menteri kesehatan, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi segala masalah ini. Biar hikmat dan kuasa Tuhan turun atas hidup mereka, kekuatan Tuhan bagi mereka. Dalam nama Yesus, ingatkan mereka bahwa tidak ada satu kekuatan manusia yang bisa menghentikan virus corona. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Biarlah lewat masalah ini, mata semua manusia akan tercelik. Haleluya, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami di dalam segala situasi dan kondisi. Kami bersyukur untuk semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Kekasih Tuhan, mari kita akhiri jam ibadah kita di pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dan limpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa aku. Kiranya ya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau kekuatan kami, sukacita kami, dan memperluas Jesus daerahku. Tambahkan kekuatan-Mu bagi jemaat-Mu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Amin. 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 Doa dan ucapan syukur kami kepada Bapa di sorga yang sudah memberkati ibadah live streaming kami di pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati suara kami yang sudah didengarkan, haleluya, oleh setiap jemaat atau setiap orang yang mendengarnya dimanapun mereka berada. Supaya firman Tuhan ini mempunyai kekuatan, punya kuasa bagi setiap yang mendengar. Supaya semua bangkit dari kelemahan, semua melihat rencana Tuhan. Ada sesuatu yang bisa mereka buat dalam hidup ini untuk bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur berkati semua pelayan-Mu yang sudah bertugas pagi hari ini. Ambil bagian dalam berbagai bidang pelayanan. Untuk Tuhan suksesnya pelayanan live streaming ini. Berkati mereka, rumah tangga mereka, masa muda mereka, masa depan mereka. Dalam nama Yesus, mereka orang-orang yang berhasil. Mereka orang-orang yang punya masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Yesus, keluarga mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri jam doa kami di pagi hari ini. Kami mohon berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus turun atas kami semua. Sehingga diberkatilah kamu sekalian di kota. Diberkatilah rumah tanggamu.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah masa depan anak-anakmu, diberkatilah bakul adonanmu penuh sampai melimpah, diberkatilah kemanapun engkau pergi, dan jadilah berkat bagi bangsa-bangsa hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Yang diberkati Tuhan katakan amin, dan jangan lupa tetap tinggal di rumah aja dan cuci tangan dengan sabun yang bersih. Haleluya.